ngapain cuma bikin video doang, kayak buat apa gunanya. Tapi kalau sekarang orang-orang kan udah tahu ya, konten kreator itu ya bantu personal branding kita di bidang pekerjaan masing-masing, dan itu udah bagus menurut teman-teman yang sukses. Itu pasti konsisten banget dari dulu, dari 2016 2015 sampai sekarang masih bikin konten setiap hari, bahkan lebih dari konsisten. Mereka itu persisten. Halo Safra. Halo, hai. Safra, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Upaya yang terbaik buat kota kita. Kalau sampai kejadian, baru jangan salahkan kita. Muhaikam! Bubanikan ini menolak lupa kah? Bubanikan ini menutup mata kah? Ini tak piringnya. Biasa aja kali, gak usah ngegas kayak gitu. Kayak Ikam aja paling bujur. Tahu ya ulun nih kalau kota kita bermasalah. Kalau ikan tahu, kalau ikan ingat, mana solusinya? Sesudah jangan berdebat lagi, yang kita harus lakukan sekarang adalah bagaimana caranya untuk menyelesaikan semua ini di tahun ke depan agar di tahun itu lebih baik daripada tahun ini. Sekarang aku paham. Jadi awal mulanya itu 2016 Maret, ada seorang konten kreator bernama Zul. Itu dia bikin konten tentang sanggar. Nah, aku kebetulan juga nyari teman kolaborasi karena di Samarinda waktu itu di tahun 2016 masih sedikit banget lah konten kreatornya. Itu di YouTube karena dulu semuanya anak-anak YouTube. Jadi karena dia, aku lihat kontennya tentang sanggar nih, sanggar pasti anak Kalimantan atau ya anak-anak Kaltim lah. Baru langsung aku chat di kolom komennya, bisa minta line nggak bro? Karena waktu itu hype-nya line kan ya. Udah habis itu langsung kontak-kontakan di line, terus buat grup yang namanya Samarinda Creator. Sama teman-teman yang lainnya juga kita cari yang lain. Iya, kalau dulu semuanya benar-benar cuma buat cari teman kolaborasi aja. Ketemu, collab, cari ide dulu, collab, udah habis itu kayak gitu-gitu aja. Nggak ada yang misalkan kayak buat workshop, talkshow, itu belum ada. Memang benar-benar teman-teman collab aja. Anggota kalau di grup itu mungkin sekitar 70-100 orang. Kalau di WA, kalau di grup itu sekitar 500 orang kayaknya. Tapi udah jarang aktif di sana. Kreator di sini banyak nih. Bisa musik, desain, video, foto, itu boleh tuh. Karena mereka kan upload kontennya bebas apa aja ya di sosial media. Intinya itulah. Kalau dulu itu kami bikin acara tahunan itu di akhir tahun, namanya YouTube Rewind Samarinda. Itu pasti kami buat. Jadi semua konten kreator yang kami kenal yang di Samarinda itu kolaborasi bikin konten bareng, itu sampai puluhan kreator tuh di tahun itu. Oh, kalau ada workshop atau talkshow pelatihan gitu di tahun 2023. Di zaman itu ya sulit banget. Kayak mungkin anak-anak kreator itu cuma yang anak-anak multimedia kayak saya, yang memang jurusan multimedia, atau yang memang hobi nonton YouTube mungkin, yang mau bikin konten juga. Nah itu, jadi kalau sekarang kan konten kreator tuh kayak semua orang bisa jadi konten ya, dokter, guru, semuanya lah bisa jadi konten kreator juga. Kalau dulu bener-bener anak-anak sekolah, anak-anak kuliahan yang memang multimedia aja, yang memang sehari-hari bikin video, itu yang jadi ini. Dan kenapa kita mengumpulkan orang-orang ini ya biar enak aja kolaborasinya, sharing-sharingnya juga enak karena saling satu hobi kan ya. Kalau workshopnya namanya simpel-simpel aja ya, kreator workshop gitu-gitu aja. Kalau talkshow ya udah talkshow industri kreatif, itu yang kita sering namain. Kalau workshop itu rata-rata berbayar, karena tadi biar teman-teman tuh ketika datang workshop itu fokus dan dengerin, karena udah keluarin duit nih, jadi harus benar-benar fokus ketika datang, itu aja sih. Kalau untuk meet up hampir sama juga kayak workshop, cuma bedanya ya lebih santai lah, lebih teorinya nggak terlalu banyak gitu, sama lebih sering ke sharing-sharing aja. Satu kalimat. Iya. Oh, kalau satu kata kreatif, kalau satu kalimat agak sulit nih. Mungkin susah lagi, nggak tahu aku. Mungkin orang-orang yang ingin kreatif dan ingin kreatifnya menghasilkan. Kalau sekarang mungkin kayak gitu. Kita bahas agak sedikit serius nih pakai data. Jadi menurut data global, kreator ekonomi itu bisa sampai 1.600 triliun per tahun. Itu kan gede banget ya. Itu kalau data global. Kalau data di Indonesia sendiri itu sekitar 4-7 triliun menurut Kemenparekraf, dan itu masih berpotensi untuk naik 5 kali lipat lagi di tahun 2027. Nah, itu jadi kreator ini banyak banget fungsinya lah. Dan itu juga misalkan nih, kita
bikin konten itu bukan cuma dari kreatornya itu sendiri yang bisa menghasilkan uang, tapi ketika misalkan kita datang ke tempat wisatanya naik, kita ada yang sambil jualannya ini akhirnya ramai juga gitu. Jadi banyaklah yang bisa dihasilkan dari kita membuat konten ini, bisa cabangnya ke banyak hal, dampaknya berganda gitu. Kemarin waktu kita open recruitment pertama itu banyak banget langsung yang datang ke story, bahkan itu followernya kayaknya langsung 500 deh pas di situ. Sama yang mau daftar itu langsung 50-an gitu. Jadi memang teman-teman langsung minat ke kreator tuh sangat tinggi banget sekarang, apalagi sudah banyak yang aware tentang personal branding, tentang karir bisa naik karena bikin konten. Jadi memang sekarang udah beda banget sama di tahun 2016 itu. Kalau Kibet apa ya? Mungkin kalau dulu kita taunya Indofitgram tuh, yang mana itu anak-anak ngumpul bikin konten video, tapi akhirnya jadi perusahaan kan sekarang kan ya. Mungkin itu. Tapi kalau di luar negeri itu sering lihatnya Gary V, yang juga di konten lah dia ininya bidangnya. Wah banyak banget. Kampus-kampus udah pernah, sekolah udah pernah, komunitas lain jelas itu. Sama apa lagi ya? Ya itulah. Komunitas sama sekolah dan kampus sih banyaknya. Itu hampir nggak ada, tapi ada satu dinas kemarin di Spora Kaltim itu bantu kami makanan waktu acara di mana ya? Acara talkshow. Sisanya nggak ada. Swasta banyak ya, dari swasta, dari perusahaan-perusahaan swasta itu sering DM juga ada yang memang ngajakin kalau kita buat apa nih di tahun ini, buat apa, ayo kita gas nih, kayak gitu-gitu. Bagus banget sih kalau dari swasta ya. Kalau dari pemerintahan yang saya belum dapat ininya nih, yang belum dapat responnya lah, yang oke. Udah pernah coba tapi ya gitu, akhirnya cuma sampai dikirim surat, nggak ada inilah. Butuh banget karena ada teman-teman yang memang kontennya kan dalam ruangan kan ya, butuh ruangan gitu. Tapi ada juga teman-teman yang memang kontennya tuh kayak misalkan travel atau sketsa komedi yang nggak perlu di ruangan tuh ada juga. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri kalau banyak juga teman-teman yang butuh konten di dalam ruangan gitu. Jadi memang perlu ada fasilitasnya lah untuk bisa maksimalin mereka. Kalau tantangan mungkin nge-manage anggotanya ya, apalagi misalkan sudah makin besar nih, agak sulit tuh karena ya dia memang fokus di konten aja, benar-benar fokus di konten, bukan lagi tentang anak-anak komunitas, nggak jarang ke komunitas lah sudah, karena ya pasti dia mikirin kontennya kan ya, dan itu bagus aja karena dia udah berhasil lah ibaratnya. Nah PR-nya itu gimana caranya yang gede-gede ini mau ngebantu yang kecil tadi biar sama-sama naik gitu. Jadi kan industri ekonomi industrinya jadi bagus di Samarinda gitu. Sudah sangat bertumbuh sih karena tadi bagusnya sekarang ya semuanya aware gitu. Semua pekerjaan udah mau untuk jadi konten kreator lah. Jadi kalau sekarang misalkan orang nanya kerjaannya apa, konten kreator itu udah hampir nggak dilihat sebagai sesuatu yang negatif lagi. Kalau dulu ngapain cuma bikin video doang, kayak buat apa gunanya. Tapi kalau sekarang orang-orang kan udah tahu ya, konten kreator itu ya untuk bantu personal branding kita di bidang pekerjaan masing-masing, dan itu udah bagus menurutku. Banget, karena ketika bikin konten kan pasti kita pengennya ada orang yang lihat ya. Dan ketika ada orang lihat, jadi orang tuh tahu kalau kita tuh kerjanya apa, terus ngelakuin apa aja sehari-harinya, dan itu kan berhubungan banget sama konten. Jadi semakin sering kita bikin konten, akhirnya orang-orang semakin tahu. Jadi bahkan sekarang, apalagi kalau di Jakarta ya, itu udah sering ngelihat karyawan itu dari konten yang dia buat biasanya. Nyari karyawan, hire karyawan tuh dari konten bahkan. Yang masih jadi PR buat aku sendiri itu konsisten. Semua teman-teman yang sukses itu pasti konsisten banget dari dulu, dari 2016, 2015 sampai sekarang masih bikin konten setiap hari. Dan kalau aku sendiri bikin konten itu berdasarkan semauku aja. Jadi kalau aku lagi pengen ya buat, kalau lagi enggak ya enggak. Dan itu makanya PR banget memang buat semua konten kreator di konsisten. Pembedanya ya itu aja, antara konsisten sama enggak.
bahkan lebih dari konsisten. Mereka itu persisten. Jadi ketika udah berdarah-darah masih tetap bikin konten. Kalau konsisten mungkin bisa goyah-goyah dikit, tapi kalau persisten itu udah di tingkat yang berbeda lah. Yang paling utama tuh sebenarnya kita harus ngasih tahu why-nya mereka bikin konten tuh buat apa. Kenapa mereka harus buat konten itu. Kita harus ngasih tahu itu dulu. Jadi mereka ada tujuannya masing-masing ya. Tujuannya beda-beda. Ada yang mau jadi influencer, ada yang tadi mungkin karir, beda-beda kan ya. Dan itu kita sering-sering ngumpul aja buat bahas itu. Itu sih. Yang perlu diperbanyak ya pasti konten yang membawa hal positif kan ya. Kalau terlalu banyak hiburan juga nggak bagus. Kalau terlalu banyak positif juga sebenarnya nggak terlalu oke lah, karena bisa orang bosan lihat sosmed kan ya. Jadi kalau aku sendiri mungkin bagusnya itu banyakin konten tentang edutainment, jadi edukasi dengan hiburan gitu. Jadi misalkan bikin sketsa komedi ada unsur-unsur pendidiknya, walaupun kita juga nggak bisa berharap komedian mendidik kan ya, itu bukan ranahnya lah. Tapi kalau bisa ini dikolaborasikan jadi sebuah edutainment, dan itu yang perlu diperbanyak lagi di Samarinda. Itu biasanya saya tarik ke saya sendiri. Jadi misalkan saya kan sering di industri kreatif juga ya, ada butuh desain, butuh foto, video, itu biasanya saya tarik ke saya sendiri. Kalau yang bisa diajak kerjasama nih, saya ajak gitu. Jadi ada misalkan kalau mereka mau uang ya adalah yang fasilitasi. Rencananya sih mau meet up lagi nih, karena udah hampir 3 bulan kayaknya nggak ada meet up. Dan meet up itu memang 3 bulan sekali. Kalau keresahannya jelas biar kita bisa bersaing karena apalagi Kalimantan Timur kan ada IKN kan ya. Jadi orang-orang tuh mulai ngelihat ke anak-anak Kalimantan Timur lah, gimana sih anak-anak Kalimantan Timur ini bisa ngikutin zaman gak sih? Nah itu kan mereka kan mulai kayak gitu kan ya, dari luar lihat Kalimantan Timur ya. Semoga kita bisa bersaing lah sama mereka, bahkan bisa mengungguli. Nah itu yang kepengennya. Dan tadi industri kreator ini memang gede banget ke depannya, bisa sampai 5 kali lipat lagi lebih besarnya. Nah itu yang mau saya ungkapkan ke dunia lah, orang-orang tuh ngelihat kalau industri kreator tuh bisa besar banget nanti. Dan ini kita ngelihat masa depannya ya dari anak-anak yang sekarang bikin konten ini, yang masih kecil, masih SMA lah atau kuliah, kan nanti yang mereka ngebawa industri kreator ini jadi lebih besar, dan hasilnya ya buat Kalimantan Timur sendiri jadi lebih bagus ketika ekonominya makin tumbuh dari situ tadi. Wicked or weakness, you gotta see this. Oke, kalau teman-teman mau gabung SMR Creator bisa langsung hubungin aja di Instagramnya SMR Creator. Di situ langsung DM aja, nanti bakal dimasukin ke grup. Syaratnya mungkin bikin 2 konten dulu minimal. Jadi ada konten yang udah dibuat, nggak apa-apa jelek, karena karya pertama itu udah pasti jelek. Jadi nggak usah khawatir, DM aja, nanti kami masukin ke grup gitu. Dan terus nanti harus ikut kegiatannya kalau mau masuk grup. Oke, itu aja. Terima kasih, Sofa. Dadah. Thank you, arigato. Yuk.